Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shabbat Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami meninggikan Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertahta di langit dan di bumi. Bapa kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, mohon supaya lewat daripada perkongsian-Mu, supaya Engkau berbicara kepada setiap satu daripada kami, supaya kami dapat mendengarkan, supaya kami dapat mengaplikasikan perkongsian firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Buka mata kami, buka telinga kami, supaya kami alert, supaya kami fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini mari kita menaikkan pujian kita dengan tinggikan diri-Mu Tuhanku, Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersama-sama kita meninggikan diri-Mu. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan untuk mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi
tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Kita mengucap syukur karena Tuhan beri kita kesempatan untuk bersekutu di tempat ini bersama-sama dalam saluran bangkit. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini Engkau memberikan kami kekuatan sekali lagi untuk bangkit dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya iman kami dikuatkan, supaya kami tahu pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang belum sempat mengikuti kebaktian pagi ini. Kami berdoa Engkau menguatkan hati mereka untuk datang pada masa yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini saya akan membawa kita dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 ya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudari, pernahkah Anda mengalami ataupun diberi peluang untuk melakukan sesuatu dan Anda merasa tidak berdaya? Mungkin Anda rasa, oh saya terlalu kecil, saya tak boleh buat apa-apa ya. Mari kita melihat dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 bagaimana Allah mempersiapkan Musa untuk dipakai untuk kemuliaannya. Saya bacakan ayat 1. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana pula jika umat Israel tidak mempercayai aku dan tidak mau mempedulikan kata-kataku? Apakah yang harus aku buat jika mereka berkata bahwa engkau tidak menampakkan diri kepadaku? Oleh itu Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang engkau pegang itu? Tongkat, jawab Musa. Tuhan berfirman, campakkanlah tongkat itu ke tanah. Apabila Musa mencampakkannya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular dan Musa mengundur untuk menjauhi ular itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, dekatilah ular itu dan peganglah ekornya. Musa menghampirinya dan menangkap ekor ular itu. Lalu ular itu berubah menjadi tongkat semula. Kemudian Tuhan berfirman, buatlah demikian untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa aku, Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Musa berbuat demikian, begitu. Dan kemudian dia menarik tangannya keluar. Tangannya putih sekali kerana kena penyakit kulit yang mengerikan. Kemudian Tuhan berfirman, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu sekali lagi. Musa berbuat demikian. Dan ketika dia menarik tangannya keluar, tangannya sudah sembuh dan sehat seperti seluruh badannya. Tuhan berfirman, jika mereka tidak mau percaya kepadamu atau tidak yakin setelah melihat mujizat yang pertama, maka mujizat yang kedua akan meyakinkan mereka. Jika mereka masih tidak mau percaya kepadamu walaupun sudah melihat kedua-dua mujizat itu dan mereka tidak mau mempedulikan kata-katamu, ambillah sedikit air dari sungai Nil dan curahkannya ke tanah. Air itu akan berubah menjadi darah. Ya. Saudara-saudari, apabila Tuhan memanggil Musa untuk melayani atau untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir,
Ya, apabila Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan rencananya, melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi pemimpin kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, Musa ketakutan. Dia kata, macam mana kalau orang tidak percaya bahwa engkau sungguh-sungguh menyatakan diri kepadaku? Kalau mereka tidak percaya kepadaku, kalau mereka tidak mau mendengar akan aku. Maka Tuhan berkata, Tuhan memberi tanda kepada Musa akan panggilannya, bahwa Musa sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi pemimpin kepada bangsa Israel. Tuhan memberi tanda. Yang pertama, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tangan kamu? Tongkat, kata Musa. Kemudian Tuhan kata, lemparkanlah tongkat itu. Jadi Musa melemparkan tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular, saudara-saudari. Sehingga Musa pun terkejut. Ya, Musa terkejut. Tetapi Tuhan kata, tangkap ekornya. Maka Musa menangkap kembali ekor ular itu, sehingga ular itu menjadi tongkat kembali. Musa mempersoalkan. Musa takut kalau bangsa Israel tidak percaya bahwa dia adalah pilihan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin kita juga seperti Musa kadang-kadang. Apabila kita dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Tuhan mau kita melakukan sesuatu, tetapi mungkin kita ketakutan. Betulkah saya dipanggil Tuhan? Betulkah kehendak-Mu dalam kehidupan saya? Saudara-saudari, seperti mana Musa, kita tak usah takut. Karena apabila Tuhan memanggil kita, apabila Tuhan ada rencana, dan rencana Tuhan menyangkut kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan akan memberi tanda. Tuhan akan menyertai kita. Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jadi kemudian Musa masih berdalih lagi, dan Tuhan berkata, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Apabila Musa masukkan tangan ke dalam jubahnya dan dia mengeluarkan, tangannya menjadi putih, ya, tangan kusta. Tangan Musa menjadi kusta. Kemudian Tuhan kata, masukkan sekali lagi. Dan Musa masukkan kembali dan keluarkan lagi, dan tangan dia kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan mengambil waktu. Tuhan menyatakan kepada Musa tanda-tanda bahwa dia memang sungguh-sungguh dipanggil. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup ini Tuhan ada rencana. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi sebahagian daripada rencananya. Dia mau kita melakukan tugas kita di dalam memenangkan jiwa. Dan marilah kita jangan takut dan jangan khawatir untuk mempercayakan Tuhan. Karena Tuhan akan memberi tanda, Tuhan akan menyatakan penyertaannya. Kalau kita lihat dalam ayat 10, mari kita baca ayat 10. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, jangan suruh aku bukan orang yang pandai berkata-kata, baik dahulu maupun sekarang. Walaupun engkau sudah berfirman kepadaku, aku tidak pandai bercakap, aku lambat bercakap dan tidak fasih, kata Musa. Wow, ayat 11 Tuhan berkata, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang memberikan mulut kepada manusia? Siapakah yang membuat manusia itu bisu atau tuli? Ya, siapakah yang membuat manusia celik atau buta? Aku, Tuhan. Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau bercakap dan memberitahu engkau apa yang harus engkau katakan. Ayat 13 berkata, tetapi Musa menjawab, ya Tuhan, aku mohon suruhlah orang lain. Kemudian Tuhan murka terhadap Musa dan berfirman, bagaimana pula dengan saudaramu Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa dia pandai berkata-kata. Sesungguhnya dia sedang dalam perjalanan ke sini dan dia akan bergembira berjumpa dengan engkau. Engkau dapat bercakap dengan dia dan memberitahu dia apa yang harus dikatakannya. Aku akan menolong engkau, kamu berdua, dan memberitahu kamu apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Dia akan berkata-kata kepada umatku bagi pihakmu. Dia akan menjadi juru cakapmu, dan engkau menjadi seperti Allah yang memberitahu apa yang harus dikatakan. Nah, saudara-saudari, apabila
Tuhan sudah menunjukkan tanda, apabila Tuhan sudah membuktikan bahwa Musa adalah pribadi yang terpanggil, Musa masih berdalih lagi. Musa kata, saya tak pandai bercakap, saya tidak teratur, mulut saya berat, saya tidak pandai. Jadi Allah berkata kepada Musa, ya, bukankah Harun abangmu itu, dia dalam perjalanan ke sini, engkau berbicara kepada dia, katakan kepada dia apa yang aku katakan kepadamu, maka dia akan berkata kepada bangsa Israel. Saudara-saudari, ya, Tuhan yang memanggil kita untuk melayani adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Apapun alasan Musa, Tuhan ada cara untuk menyelesaikannya. Musa bergantung kepada kekuatannya. Musa berharap kepada kemampuannya. Tetapi Musa lupa bahwa Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan tidak berharap kepada Musa. Tuhan dapat melakukan segala-galanya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi ini, jika kita tahu panggilan Tuhan, jika kita tahu Tuhan ada rencana dalam hidup kita, dan kita memiliki sikap was-was, percayalah Tuhan berkuasa untuk melakukan mujizat. Tuhan berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Marilah kita percaya dan berharap kepada Tuhan yang kita sembah itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas. Nah, pada pagi ini, jika di antara kita merasa bahwa kita tidak berdaya, ada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, saudara-saudari. Bersandarlah kepada Tuhan yang kita sembah itu. Bersandarlah kepada Tuhan yang memanggil kita. Serahkan pergumulan, serahkan kelemahan, serahkan segala ketidakmampuan kita. Biarlah lewat ketidakmampuan kita, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa. Terima kasih karena Engkau memperkenalkan kami dengan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, Musa menghadapi pergumulan. Musa tidak yakin dengan diri sendiri. Tetapi Engkau berkata kepada Musa bahwa Engkau dapat menunjukkan segala bukti akan panggilan-Mu terhadap dia. Engkau juga menunjukkan bukti bahwa Engkau dapat melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang tidak terfikir, yang tidak termampu oleh Musa. Pada pagi ini juga Bapa, apabila kami dipanggil oleh Engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi hidup kami, tolonglah kami untuk bersandar dan berharap kepada Engkau dan bukannya kekuatan kami sendiri. Allah Bapa, kami berdoa juga, apapun pergumulan kami, apapun keterbatasan kami, biarlah kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk para pastor, para pemimpin gereja, guru-guru yang ada di sekolah yang sedang melayani, supaya di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, di dalam ketidakmampuan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa untuk para pastor, pemimpin gereja, dan guru-guru di sekolah pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk para gembala, para pastor, walau dimanapun mereka berada, sama ada mereka pastor di gereja atau missionary di luar negara, atau di mana-mana pun mereka berada. Tuhan, kami tahu bahwa mereka setiap hari berada di hadapan umat-Mu, dan mereka sudah pasti Tuhan menghadapi banyak sekali pergumulan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan mereka. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya Engkau menguatkan mereka, supaya Engkau meneguhkan mereka, dan supaya Engkau menunjukkan pada mereka, walaupun mereka lemah dan tidak berdaya, Engkau Allah yang gagah perkasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Bapa, kami berdoa pada saat ini dalam nama Yesus, supaya para pastor ini Tuhan akan menerima kekuatan daripada Engkau, kebijaksanaan daripada Engkau. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada di seluruh Malaysia atau di luar negara pada waktu ini. Engkau juga akan memberikan hemat kebijaksanaan kepada mereka untuk melakukan tugas mereka, untuk mendewasakan dan menguatkan gereja-Mu
Pimpinlah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, persekutuan kita, renungan pagi kita sampai di sini saja. Kita akan bertemu pada hari yang seterusnya. Tuhan memberkati.